membangun persona menjadi seorang yang confidence, percaya diri, punya tujuan itu adalah butuh waktu dan nggak bisa instan. Seorang alpha female kan tahu tujuannya ya. Dan dari masa remaja, seorang alpha girl atau sosok-sosok calon alpha female, dia itu walaupun mungkin nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang ingin dia tuju, tapi dia nggak berdiam diri untuk menikmati ketidaktahuannya. Dia akan mencari referensi-referensi. Salah paham tentang alpha female itu adalah hal yang sangat lumrah gitu ya. Banyak orang yang salah paham tentang sosok alpha female ini. Dan bahkan ada perempuan-perempuan yang mengaku alpha female, tapi dia juga misunderstanding tentang sosok alpha female yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan di buku ini juga dijelaskan, ada 3 kesalahpahaman yang dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama itu, seorang alpha female itu tetap hangat dan peduli. Ketika seorang alpha female itu tahu tentang dirinya, tahu dengan nilainya, dia itu justru jadi lebih menghargai, jadi lebih respect kepada orang lain. Mungkin proses orang lain berbeda dengan dia tahu struggle hidupnya seperti apa, dan dia juga menghargai struggle hidup orang lain. Dia akan bisa menjadi teman suportif bagi wanita-wanita yang lain. Dia bukan sosok yang egois, hanya karena dia tahu apa yang dia inginkan, lalu dia egois pada orang lain. Enggak, dia enggak seperti itu adalah salah paham. Ketika seorang alpha female tahu apa yang dia inginkan, dia tahu struggle-nya mencari support system, makanya walaupun mungkin dia beda tujuan dengan temannya, dia akan tetap mendukung temannya yang sedang mencari support system juga. Walaupun mungkin tujuannya beda, dia akan menjadi teman yang suportif, tetap hangat dan tetap peduli dengan teman-temannya ataupun dengan rekan kerja. Yang kedua, salah paham tentang alpha female. Seorang alpha female itu bisa manis dan penuh kasih. Ini buat laki-laki ya, ataupun buat perempuan. Sejatinya ya alpha female ya dia tetap punya sisi-sisi feminin yang dia bisa bersikap manis, dia bisa bersikap manja, dia bisa bersikap penuh kasih, dia bisa menempatkan dirinya kapan dia harus manja, kapan dia harus independen. Dan seorang alpha female itu dia mungkin kalau pasangannya lagi jauh ya dia akan independen, bisa menyelesaikan kehidupannya sendiri. Tapi ketika ada suaminya, ya dia akan bermanja-manja dengan suaminya. Itu naluriah juga seorang alpha female. Dan yang ketiga, salah paham tentang alpha female adalah seorang alpha female itu punya batasan yang jelas. Terlihat keras dan dingin, tapi itu adalah batasan yang sehat bagi seorang alpha female. Dia tahu kapan memprioritaskan A, kapan harus memprioritaskan B. Makanya bagi sebagian orang menganggap seorang alpha female itu adalah sosok-sosok yang dingin, padahal itu adalah batasan dari seorang alpha female. Proses untuk menjadi alpha female atau alpha girl. Untuk menjadi seorang alpha female, seseorang itu perlu melewati fase alpha girl dulu. Alpha girl itu ya khususnya untuk teenager ya. Dan dari usia dini, dari masa pendidikan masih SMP atau SMA ataupun bahkan SD ataupun kuliah, seorang alpha girl itu membiasakan dirinya untuk merefleksikan dirinya. Dia itu memulai dengan step by step. Ketika mungkin dia masih sekolah, dia akan fokus dengan pendidikan zaman sekolahnya. Mungkin waktu SMP dia fokus apa-apa pendidikan di SMP. Lalu ketika SMA, yaudah dia fokus ketika SMA. Ketika SMA pun dia misalnya tahu pengen mau masuk kampus A, kampus B, atau kampus C, maka dia akan fokus mengejar impiannya tersebut. Proses kematangan seorang alpha girl itu nanti ketika dewasa dia akan jadi sosok seorang alpha female. Dan ketika menjadi seorang alpha female itu nggak ujuk-ujuk bim salabim langsung bisa jadi alpha female. Enggak, itu adalah proses step by step, day by day, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun. Jadi proses membangun persona menjadi seorang yang confidence, percaya diri, punya tujuan itu adalah butuh waktu dan nggak bisa instan. Seorang alpha female kan tahu tujuannya ya. Dan dari masa remaja, seorang alpha girl atau sosok-sosok calon alpha female, dia itu walaupun mungkin nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang ingin dia tuju, tapi dia nggak berdiam diri untuk menikmati ketidaktahuannya. Dia akan mencari referensi-referensi, mengenali dirinya sendiri, apa sih sebenarnya yang dia pengen. Contohnya mungkin dia dengan ikutan hobi A, hobi C, ikut komunitas A, komunitas B, sehingga ketika dia ikut komunitas A, komunitas B, komunitas C, akhirnya dia tahu mana-mana aja yang sebenarnya dia inginkan dan sejalan dengan tujuannya. Dia tahu apa yang dia butuhkan,
proses untuk mencari tahu suatu tujuan itu kita nggak akan bisa tahu kalau kita nggak pernah trial A, trial B, trial C. Dan seorang alpha girl, calon alpha female, dia tidak akan takut mencoba. Ketika dia mencoba, akhirnya dia tahu mana yang dia sesuai dengan tujuannya dan mana yang tidak sesuai dengan tujuannya. Mana yang impiannya dan mana yang bukan impiannya. Dan itu adalah proses trial. Dia nggak takut gagal, dia nggak takut mencoba. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Refleksi dari The Alpha Girl Guide. Ada jutaan wanita di dunia, nggak semuanya akan bisa menjadi seorang Alpha Girl. Tapi ini buku yang oke untuk dibaca. Minimal untuk diri kita sendiri, mungkin walaupun kita belum menjadi sosok alpha girl atau alpha female yang punya pengaruh banyak untuk di sekitar atau di lingkungan kita, minimal untuk diri kita sendiri itu bisa bermanfaat sekali. Kenapa? Buku ini mengajarkan gimana kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri, gimana kita untuk berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, bagaimana kita bisa melepaskan hal-hal yang justru membuat penyakit untuk kita. Dan di buku ini dikasih tahu gimana cara-caranya melepaskan hal-hal yang nggak sesuai dengan kita, yang bikin kita malah jadi sakit. Ada banyak perempuan yang terjebak dalam sisi emosional sehingga takut melepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan di buku ini seorang Om Henry Manampiring menuliskan versi logika kenapa wanita itu perlu meninggalkan hal-hal yang justru membuat wanita itu makin drop. Buku ini membuat wanita-wanita itu kembali ke model logika. Kalau kamu masih kebanyakan insecure, membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, nah ini bukunya sangat cocok sama kamu. Insecure ataupun membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu karena terlalu banyak melibatkan sisi emosional dan perasaan. Ketika kamu membaca buku ini, kamu akan di-set untuk kembali mengaktifkan logika. Ketika logika jalan, maka nggak akan stagnan dengan perasaan-perasaan insecure ataupun dengan proses membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ketika logika perempuan itu jalan, otomatis dia akan mengambil action yang akan membantu untuk mengejar cita-cita dan impian, nggak dalam mode emosional, nggak dalam sinyal emosional yang membuat wanita terpuruk ataupun insecure. Wanita nggak sempurna, tapi ketika kita sadar apa kelemahan kita, itu bukan jadi bahan kita untuk menjadi insecure ataupun menganggap diri kita tidak berharga. Ketika kita baca buku ini, kita akan sadar, diingatkan, oke, ayo bangun, gunakan logika. Kalau kamu pengen A, ya udah capai, gimana mencapainya. Dan buku ini mengingatkan kita untuk kembali ke model logika kita. Selamat tinggal mode emosional yang membuat kita terpuruk dan membanding-bandingkan ataupun insecure. Dan buku ini oke banget kalau kamu pengen baca dan melepaskan emosional insecure kamu. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di deskripsi. Assalamualaikum.